Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Kak. Selamat Malam, malam, gitu Kak. dong. Malam. Malam, Asik, Kak. banyak yang respon. Iya. Oke, bertemu lagi di pertemuan ke-6. Setelah ini pertemuan 7 atau pertemuan terakhir di minggu depan. Alhamdulillah, sudah hampir berakhir. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau tidak sedang bekerja atau bagaimana terhalang, bisa on-cam juga nih sama perkuliahan. Dan juga silahkan nanti bertanya-tanya mengenai materi analisa tren pasar pada malam hari ini ke Pak Hari, ataupun nanti kalau nggak sempat bertanya di waktu perkuliahan bisa nih menghubungi saya atau langsung bertanya ke Pak Hari. Begitu. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.41, saya serahkan langsung kepada Pak Hari. Monggo, Pak. Iya. Mas Firman. Tapi kali ini saya mau dengar ini pertemuan dua terakhir, Bapak Ibu. Saya pengen dengar pengalaman Mbak Elisha dulu dong. Oh, gitu kan. Waduh, Mbak Elisha itu kenapa dulu daftar di Asia, terus mengambil jurusan yang sekarang dipilih gitu ya. Terus motivasinya dalam kuliah apa? Ini penting ini, saya pengen tahu nih. Nggak usah pencitraan Mbak Elisha ya, pengen menuntut ilmu nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Gitu. oh, enggak sih, Pak. Cerita latar Eh, belakang gimana? Pembukaannya saya cerita dulu ya, Pak. Oke, karena dulu itu saya kuliahnya di Wernas di tahun 2021. Terus karena Wernas itu cuma di satu kan ya Pak. Jadi kayak nanggung banget nggak sih kalau nggak lanjut kayak gitu. Terus dapat motivasi dari bosnya ibu saya kayak kamu rugi loh kalau nggak masuk lanjutin ke S1 kayak gitu. Jadi dulu itu pilihannya kalau mau langsung lanjut itu cuma Asia Pak kayak gitu. Kalau masuknya ke kampus lain nih harus ngulang lagi kayak sayang banget nih 1 tahunnya kayak gitu. Jadi langsung aja masuknya ke Asia. Terus kalau untuk jurusan nih, karena dulu saya jurusannya bisnis ekspor impor, pilihannya cuma ada dua Pak. Jadi pilihannya itu cuma di akuntansi sama manajemen nih. Terus kenapa saya memilih akuntansi? Karena Pak, suka manajemen mikir saya tuh kayak banyak nih, luas nih yang dipelajari gitu. Lebih umum lagi. Kenapa saya ngambilnya akuntansi kayak lebih menantang karena aduh ngitung uang goib gitu Pak. Jadi saya masuk ke Asia terus ngambilnya jurusan akuntansi. Seperti itu Pak. Oke, oke. Nah, so far gini ya, kita kan ngobrol-ngobrol ya, pengen pengen dengar perspektif orang aja sih ya. Anggaplah ini podcast gitu lah. Mbak Elisa selama di akuntansi ya, bener ya? Iya Pak. Selama Betul. di akuntansi ini cukup enjoy atau tadinya di Warnes apa ekspor impor ya? Iya betul Pak. Oh, nama jurusannya memang ada ya ekspor impor ya? Saya baru tahu tuh. Iya Ada ya? panjang Pak sebenarnya tapi ujung-ujungnya ekspor impor kayak gitu Pak. Oke. Nah, dulu pilih ekspor impor itu kenapa kalau boleh tahu? Karena menurut ibu saya kayak masih jarang banget nih orang-orang yang ambilnya ekspor impor terus kayak untuk peluang ke pekerjaan atau gitunya saya melihatnya dulu lebih besar gitu Pak. Jadi bisa mempelajari nih dokumen-dokumen apa aja sih yang dibutuhin kalau untuk ekspor kayak itu tata caranya itu seperti apa kayak gitu Pak. Oke. Setelah masuk ke akuntansi, nah itu lumayan enjoy atau merasa menderita atau menyesal atau oh oke nih gampang, ini jiwaku banget atau gimana Mbak Elis? Alhamdulillah kalau untuk menyesal sih enggak ya Pak, malah justru saya kayak enjoy banget karena dulu waktu zaman SMP ataupun SMA ada akuntansi kayak karena saya jurusan IPA kayak belum paham nih ini dapetnya nilainya dari mana sih ini gimana sih cara ngitungnya kayak gitu tapi pas perkuliahan di Asia ini kayak terbuka oh ini tuh dapetnya kayak gini loh caranya kayak gini gitu jadi kayak ya sangat menarik ya ternyata gitu Pak jadi saya enjoy enjoy aja sih Pak. Oke, thank you Kak Alicia. Jadi Bapak Ibu, saya itu sering nanya-nanya gini ya. Jadi bertanya itu kan bukan berarti kita kadang gini orang itu gengsi bertanya kan, karena merasa mereka udah paling tahu. Tapi kalau kita sama customer, loh ini Mbak Elisha ini kan customer saya kan dosen, kan gitu. Mahasiswa ini kan customer. Nah, apa?
hal-hal seperti ini kalau di bisnis saya biasa lakukan ya. Ini aja baru selesai tadi ya, jam setengah 6 lebih baru selesai. Saya baru eh, melakukan interview itu dari jam 12 siang tadi. Jadi panjang sekali. Yang pertama saya interview itu karyawan saya semua saya kumpulkan tadi. Tapi lewat Zoom. Ada yang datang, tapi mayoritas lewat Zoom. Saya tanya, karena kita lagi ada case di bisnis, saya nanya apa sih yang kalian hadapin, kendalanya apa, komplain customer apa, customer maunya apa. Nah, ketika itu tidak terjawab semuanya, mungkin yang terjawab cuma 65%, ya saya tanyanya ke customer. Oke, dan apa hal dasar seperti ini, mindset seperti ini yang melandasi cara berpikir kita selama 6 pertemuan terakhir kan. Oh ini sorry, 5 pertemuan terakhir kan, ini baru pertemuan ke-6 baru mulai. Oke, sebentar saya buka materi. Oke, rekan-rekan sekalian, nanti saya minta tolong tetap ya, kita bisa ngobrol aja ya nanti ya. Jadi kalau biasanya ada tugas, kemudian rekan-rekan ngerjakan, sekarang saya minta kita lebih natural aja, lebih ngobrol aja. Jadi saya mau tanya, ya kayak tadi barusan ini contoh nih ya. Jadi apa yang saya lakukan ke customer, apa yang saya lakukan di loyal customer maupun yang customer yang sudah jadi mantan mantan customer yang kadang-kadang di calling udah nggak usah di calling di WA udah marah-marah. Tapi itu wajar lah ya. Ada orang-orang tertentu yang kecewa sama bisnis kita. Nah kita itu menjaga supaya jumlahnya tidak terlalu banyak. Dinolkan pun nggak mungkin. Tapi sekarang sudah jauh, jauh lebih mendingan Bapak Ibu ya. Customer saya kalau di rata-rata itu paling cuma 3% dan itu pun nggak ada yang kayak marah-marah kayak tahun-tahun pertama gitu. Jadi paling komplain, Pak kenapa sih dulu nggak gini gitu. Tapi sekarang hubungannya udah baik. Nah, cuman tetap nggak jadi customer saya nggak apa-apa. Em, apa yang saya lakukan ke Mbak Elisha ini baru dasar. Dan biasanya kita bisa ngobrol itu dengan kalau Bapak Ibu melakukan FCD ya, itu kan market trend itu juga ada customer customer preference ya, preferensi customer. Nah, ini keponya kita lebih gila lagi. Gitu. Bahkan kadang-kadang ya kita kita buat orang yang kita ajak ngobrol itu merasa nyaman dan bisa ngomongin apapun. Ya. Dan kita pastikan kita nggak tersinggung karena apa yang disampaikan. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan ngobrol aja. Saya pengen di sini kan banyak para pelaku industri juga ya. Dan rekan-rekan nanti kita sharing ilmu lagi ya, sharing ilmu lagi ke kita semua. Mohon maaf yang bisa open cam dan open mic ya, saya akan sangat mengapresiasi. Karena tadi saya barusan lihat catatannya Mbak Alicia. Ternyata on cam itu ada nilainya, bener ya Mbak Alicia ya. On cam dicentang, open Iya. mic apalagi gitu ya. Apalagi open mic-nya berkali-kali. Gitu. Itu baru tahu gitu, baru tahu beneran. Saya tadi minta tadi sore ya, terus apa rekapannya, oh ada nilainya juga ternyata ya. Karena tidak semua tidak semua hal saya menilai gitu ya. Tidak semua hal saya menilai. Saya menilai dari misalkan kualitas jawaban, ya pasti dengan partisipasi, tapi dari BAA itu ada skema penilaiannya sendiri gitu. Eh, lalu saya flashback dulu, saya sertifikasi di Microsoft ya, sertifikat internasional itu juga digitukan kok. Jadi di akhir bukan di sertifikat, jadi kayak ada lampiran transkrip assessment transkrip gitu ya. Ini yang menilai Microsoft Singapura. Itu ada keaktifan, kemudian termasuk on cam karena waktu itu kita juga online pelatihannya selama berapa tuh? Lama, 2 minggu. 2 minggu tapi nggak tiap hari, kayak seminggunya 4 hari gitu loh. Jeda-jeda. Terus kualitas jawaban saya dinilai. Dan ketika saya tahu, waduh, saya bisa nggak lulus nih gitu. Karena kualitas jawaban saya belum tentu sesuai dengan visi dan perspektif mereka kan. Jadi saya juga ingat tadi waktu Mbak Mbak Elisha melihatkan, oh ternyata ada nilainya ya. Jadi saya ingat waktu saya dulu training gitu ya di Microsoft, oh ternyata juga itu penting untuk memperlihatkan eh, atensi gitu ya, menunjukkan atensi. Baik, nanti saya akan nanya-nanya, tapi begini, saya izin untuk mengupdate profil Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya. Karena saya itu ingin nanti setelah kita nggak sekelas lagi, saya itu masih mengingat dan me, apa ya, bisa mengetahui detailnya gitu ya. Jadi nanti atau sebentar lagi saya akan mengirimkan satu link Google Form. Kalau Anda bisa mengisi, tolong diisi langsung karena nanti saya akan kasih waktu 10 menit lah ya. Atau mungkin 7 menit lah, 10 menit mungkin kelamaan, 5 menit terlalu singkat.
7 menit untuk mengisi. Dan di situ pertanyaan-pertanyaan umum sebenarnya nama, profesi, nama panggilan, NIM, apalagi ya, tanggal lahir itu buat data kami aja. Karena kampus punya data memang tanggal lahir Bapak Ibu, saya pengen juga punya data. Ya apa namanya untuk ini ya data-data biografi yang singkat begitu. Kemudian nama instansi kalau Bapak Ibu, nah saya share screen aja mungkin ya. Nanti bentuk formnya kayak gimana. Supaya kita eh, masih terus terkoneksi walaupun nanti sudah tidak satu kelas begitu dan saya bisa oh iya ya ibu yang ini bapak yang ini gitu. Jadi sorry ini nanti saya copy linknya saya sharekan. Nah ya kelas kelas participant ya tadi kelas eksekutif ya eksekutif ini berarti kelas karyawan kan begitu. Jadi rekan-rekan sekalian, silahkan nanti saya kasih waktu 7 sampai 10 menit lah paling molor-molor ya. Email, nama lengkap, nama panggilan standar ya, kemudian tanggal lahir. Nah ini minta tolong diisi. Ini bukan buat apa-apa, sebenarnya saya pengen tahu aja. Ya barangkali nanti Mbak Elisa mau kasih surprise ulang tahun kan, Pak Timbul misalkan ulang tahun, surprise, ya gitu. Kan tahu tanggal lahir, gitu. Terus apa? Ya NIM pasti, nomor WA. Nah, ini bukan disebar Bapak Ibu, jangan khawatir nanti tiba-tiba dihubungi pinjol enggak. Ini buat saya aja kok ya. Jadi biar ingat gitu. Karena beberapa wisudawan yang kemarin-kemarin tuh saya sempat lost contact cukup menyesal sekarang saya mau kontak itu bingung gitu. Karena apa? Ya mau bikin bukan mau bikin sesuatu yang macam-macam sih. Maksudnya kayak bikin event bareng nggak sampai seperti itu sih. Cuman misalkan saya lagi di Tangerang gitu. Saya ingat oh dulu dari Mas Ahmad ini di Tangerang dia ngerjain industri apa sih waktu itu garment gitu ya. Terus saya cari-cari nomornya belum ketemu di BAA itu namanya Ahmad banyak sekali. Terus saya lupa itu ya, namanya. Saya ingat fotonya, cuman nama lengkapnya kan waktu di BAA cuman muncul nama lengkapnya gitu. Terus saya lagi tanya ke prodi yang fotonya kalau fotonya ditampilkan saya pasti ingat gitu. Cuman ya itulah akhirnya lost contact ya. Dan banyak yang seperti itu. Jadi WA ini tidak kita sebar kemana-mana. Ini buat saya. Kalau di BA pasti sudah ada, tapi ini buat saya. Kemudian domisili, ya silahkan diisi kota atau kabupaten sekarang ya. Jadi jangan cuma misalkan Jawa Tengah, Jawa Tengahnya mana? Pati, Semarang, Blora, dan lain-lain. Terus kompetensi diri ini jangan ini ya. Kalau kata Pak Tanadi itu jangan jangan terlalu humble. Kalau Anda memang jagonya misalkan di programming, tulis programming. Data analis, tulis data analis. Jagoan marketing, tulis marketing. Kalau jago semua, ya tulis semuanya. Marketing, public speaking jago, ya. Kemudian customer relation, kemudian finance jago, investasi jago, tulis semua. Dan jangan minder kayak, aduh kompetensi saya, diri saya apa ya? Udahlah, pasti Anda punya. Dan saya pikir satu dua pasti minimal punya lah. Kalau beberapa rekan di sini mungkin bisa cuma 5 gitu, sampai 6 gitu. Jadi pasti punya. Entah sesimpel kayak komunikasi, membangun hubungan ke orang baru. Itu tuh skill, ya kompetensi, leadership, atau problem solving. Ya, Mbak Alicia ini misalkan, oh ya Mbak Elisa tadi disapa di live streaming TikTok loh, di marketing live tadi. Marketing lagi live, terus ada yang nanya Mbak Elisa. Cuman teman-teman marketing belum, Mbak Elisa yang mana ya? Lah, Anda nggak tahu namanya Mbak Elisa. Oh ini moderator hebat ini, nggak tahu. Tadi beneran tadi sore ditanyain gitu, tim marketing lagi live promosi mahasiswa baru, ada yang nanyain Mbak Elisha nggak ikut gitu. Tim marketingnya kurang tanggap gitu. Karena anak-anak baru tim marketing si Mas Yogi tadi. Jadi ngomong apa tadi lupa. Oh iya, kompetensi ya. Jadi kalau Anda misalkan, oh saya nggak jago sih, tapi saya bisa jualan di Shopee. Oh, tulis ya. Ya, barangkali mungkin Anda ngerasa saya bisa tapi nggak jago. Tapi barangkali menurut saya Anda lebih jago dari saya loh. Saya kan bukan orang Shopee. Saya nggak jualan di Shopee. Ya, zaman saya dulu ketika bisnis online awal-awal saya jualannya di Perniaga toko bagus nama OLX. Ya Shopee saya nggak jago-jago banget, cuman tahu caranya. Mungkin Anda jauh lebih jago. Tulis aja. Terus Mbak Elisha ini jagonya problem solving ya, temannya curhat, cita-cita dia harus menyelesaikan masalah. Nah, itu kompetensi diri loh, menyelesaikan masalah curhatan orang lain. Atau kompetensi dirinya memikirkan konsep. Ini ada orang yang
suka bikin konsep. Kadang-kadang buat dia kan gampang Pak, bikin konsep aja loh Pak. Pokoknya nggak ngelakuin, nggak ngerjain gitu. Konsep aja gampang Pak. Atau bikin ide kan gampang. Loh kata siapa gampang gitu. Banyak orang yang merasa kayak ide itu sesuatu yang susah sekali gitu. Jadi seringkali ditanya, kamu kok bisa sih bikin ide? Kamu kok bisa bikin flowchart manual kayak gitu? Nah, terus akhirnya orang itu nanya balik, nah emang susah? Bikin konsep gampang. Aku nggak kepikiran gitu. Nah, jadi itu kompetensi diri, Bapak Ibu. Ya, Eh, bisa apa ya sangat disiplin itu juga kompetensi. Banyak orang yang sangat susah untuk disiplin kan, disiplin waktu, time management ya kompetensinya. Silakan diisi ya, ya lebih dari 5, 10, 50 pun enggak apa-apa ya. Kalah tuh Superman, sungkep Superman. Jadi ini kompetensi. Profesi, nah ini juga seringkali itu, sorry Bapak Ibu, maaf ya, banyak yang minder gitu. Kalau Anda memang seorang, ya misalkan ya, contoh nih di kelas lain, ada yang jabatannya direktur, ada yang jabatannya dia pengusaha, ya. Kemudian apalagi biasanya, sebagai pengusaha, wira swasta, entrepreneur yang sama lah ya. Kemudian ada lagi wakil manajer gitu ya. Tapi ada yang jabri saya, Pak, saya ini ibu rumah tangga. Lalu tulis aja, itu kan profesi yang sangat sulit. Gitu kan, rumah tangga. Terus saya ini cuman kasir di toko bangunan. Nah, kenapa itu? Ada kata cumannya gitu. Ya kan nggak apa itu profesi, ya. Belum tentu orang lain bisa jadi Anda gitu. Ya kan? Jadi itu ditulis saja nggak ada masalah gitu. Dan ini tidak akan disebarkan ya, cukup saya yang tahu. Silakan ditulis profesi Anda sekarang apa, misalkan misalkan Pak saya belum ada profesi, saya lagi kosong Pak. Ya tulis saja. Atau di strip boleh kalau Anda nggak berkenan ya. Di strip boleh ya. Kemarin ada yang ngisi itu di kelas sebelah itu hari Jumat ya, job hunter ya. Iya Pak, saya lagi cari kerjaan, belum punya kerjaan. Keren kan job hunter, nggak ada masalah ya. Itu percaya dirinya tetap bagus ya, walaupun dia merasa kan ada yang Pak sudah setahun saya nganggur gitu. Kenapa? Kenapa itu Anda keluhkan? Itu kan perjuangan. Jadi ya contohlah temanmu tulisnya job hunter. Kalau nggak berkenan di strip. Tapi kalau berkenan tulis saja ibu rumah tangga gitu ya, ke staff admin gitu misalkan ya. Apalagi kasir kayak teman-teman yang kemarin tuh hari Jumat. Ya, silahkan ditulis saja atau staff HRD boleh ya. Dan lain sebagainya. Pengusaha, penjual online atau online shopper gitu ya. Pengusaha online shop ya boleh. Institusi, nah ini begini, kalau Anda sebagai profesional, tulis PT atau CV-nya atau UD-nya gitu kan. Kalau Anda misalkan guru ya tulis sekolahnya ya. Karena yang kelas sebelah itu ada beberapa yang guru. Nggak beberapa sih, cuma dua. Cuman ada guru SMA dan guru SMK. Tulis ya. Sebelumnya, 2 tahun sebelumnya malah ada guru PAUD ya, yang ikut kelas kita. Nah, tulis saja sekolahnya. Kalau Anda pekerja sosial, tulis organisasinya apa, sosial itu apa. Nah, kemudian bidang industri, oh iya, kalau usaha sendiri gimana Pak? Saya cuma jualan di IG, ya nggak apa-apa, tulis aja IG-nya. Jual di TikTok, tulis aja TikToknya, nggak ada masalah. Nggak harus PT, CV, UD, yayasan, nggak harus kan. Jual di Shopee, tulis saja alamat Shopee-nya. Kalau berkenan, ya semoga berkenan lah ya. Dinas apa gitu juga instansi atau institusi. Bidang industri adalah bidangnya, bidang pendidikan, bidang perdagangan, bidang periklanan, bidang pemasaran boleh. Jadi nggak harus industri yang sesuai dengan 12 klasifikasi Badan Pusat Statistik, nggak harus ya, bebas. Jadi industrinya jasa Pak, jasa iklan ya tulis aja nggak apa-apa terserah. Ya pengolahan sampah boleh ya, atau keuangan gitu. Saya kerja di koperasi ya. Silakan terus di industri koperasi keuangan gitu. Atau finansial silakan. Jadi nggak ada yang terlalu baku Bapak Ibu ya, bisa diisi sesuai dengan perspektif Anda. Ini posisi dalam pekerjaan. Oh sorry, ini yang tadi saya jelaskan itu adalah posisi dalam pekerjaan. Kalau profesi ini, sorry ya, saya kok kelewatan. Profesi ini karyawan swasta, PNS, pengusaha gitu ya. Kalau Anda masih bingung, saya kategori apa ya, di strip aja nggak apa-apa. Karena nggak bisa dilewati, ada bintangnya wajib ya di strip. Jadi profesi ini yang lebih luas ya. Saya kan profesinya pengajar gitu ya. Kemudian di posisi dalam pekerjaan adalah seorang guru. Nah, gitu ya. Profesinya adalah karyawan swasta, posisi dalam pekerjaan adalah supervisor. Nah, begitu ya. Jadi ini yang lebih detail. Saya kok naruhnya agak berjenjang ya, harusnya deketan ya. Ya.
Terus ceritakan singkat mengenai pekerjaan dan aktivitas Anda. Kayak Anda mengurusin apa sih dalam pekerjaan? Ada yang ngurusin marketing kan, ada yang ngurusin event, ada yang ngurusin bisnis, ya. Ada yang ngurusin pengiriman barang di logistik, silahkan. Kalau misalkan ada rekan-rekan di sini yang lagi kosong atau memang sengaja tidak bekerja, mungkin ibu rumah tangga, ya tulis aja sesemaunya Anda lah, bebas. Ya, kalau nggak berkenan di strip. Ya, nggak berkenan itu biasanya pedagang barang gelap, barang ilegal, di strip. Ya, atau eh, sales pinjol lah. Ya, pinjolnya kalau legal nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Ya, pinjol ya. Kalau yang nggak boleh kan judol. Ya. Nah, pinjol kan ada banyak yang bagus juga gitu ya. Banyak yang legal tapi banyak juga yang legal. Motivasi dalam kuliah, nanti Mbak Elisnya sudah saya tanya tuh motivasinya apa. Gitu. Ini nggak usah ini ya, ya sesuai dengan apa yang Anda rasakan aja, nggak usah terlalu dicitrakan membutuhkan ilmu dalam berbulan ini. Kalau memang iya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan yang penting ijazah Pak, nah, karena saya mau naik jabatan, ya monggo. Betul begitu ya. Jadi motivasi bebas setiap orang. Ada yang oh iya Pak, kalau saya bisnis itu cuma pagi sampai siang, setelah itu kosong. Nah, mengisi waktu saya kuliah, nambah ilmu, nambah juga titel. Nah, misalkan begitu. Atau ada juga kemarin yang sudah cukup senior usianya, saya ingin kuliah memberi contoh ke anak saya yang tidak mau kuliah. Itu benar loh, saya punya mahasiswa seperti itu. Tapi udah lama banget, ya, udah lama banget. Saya ingin memberi contoh, memotivasi anak saya nggak mau kuliah. Bahwa orang tuanya yang sudah usia lanjut pun mau kuliah. Wah, hebat itu ya, motivasinya ya. Terakhir foto diri. Nah, ini untuk foto diri supaya saya ingat, oh, Pak ini yang wajahnya ini, Bu ini yang wajahnya ini. Nanti misalkan sudah apa selesai kelasnya atau sudah wisuda saya masih ingat. Foto ini tidak perlu harus yang sangat formal. Kalau misalkan ada foto di screenshot juga boleh. Pokoknya ada foto. Ya, jangan foto yang rame-rame ya. Foto lagi kreasi RT, masukkan bingung ya. Waduh, wong ising ndi ya. Orangnya yang mana gitu kan. Jadi fotonya kalau pas ada berdua bertiga itu di screenshot gitu, apa di crop gitu ya, minta tolong. Nggak usah formal-formal, foto selfie boleh, atau sekarang mau foto dulu boleh ya, atau foto crop-cropan juga silakan gitu ya, di upload. Paling tidak cukup jelas untuk buat saya mengingat. Jadi sekali lagi ini bukan BA untuk bukan BA, bukan data untuk saya sebarkan, ini data buat saya pribadi. Bukan juga untuk BAA, karena BAA saya yakin sudah punya data Anda. Pas foto, kalau di BAA tuh harus pas foto tuh. Prodi, apalagi nanti buat ijazah harus pas foto. Kalau ini enggak, yang penting kelihatan wajahnya jelas. Demikian ya. Em, Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai cara mengisinya atau ada yang kurang jelas. Walaupun saya pikir simpel sih ya. Ini apa form biasa kok. Baik, kalau begitu saya akan bagikan. Nanti kita akan break mungkin yang cukup lama mengisi ini pekerjaan dan aktivitas Anda. Tapi waktu 7 menit saya pikir cukup. Nanti kalau misalkan ada yang belum selesai, saya tunggu dan sambil jalan begitu ya. Kalau misalkan ada yang masih di jalan, belum bisa pegang, misalkan lagi naik motor atau lagi pegang setir, ya jangan dipaksakan. Nanti menjelang lagi kuliah juga bisa, gitu ya. Yang bisa saja. Silakan formnya, saya kopas dulu ya. Formnya saya kirimkan form, saya kirimkan di kolom chat. Nah, itu. Ya, 7 menit dari sekarang. Yang mau selfie dulu boleh. Silakan, Bapak Ibu. Oke, sudah hampir semua yang isi nih. Yang kalau belum submit bisa sambil dilanjutkan ya pelan-pelan. Mungkin sedang ada kesibukan. Ya, Bu Mei, terima kasih sudah masuk. Oke, menarik. Menarik, menarik. Jawaban-jawabannya ternyata profesinya sangat bervariasi. Lintas industri, lintas profesi. Motivasinya juga keren-keren. Ada yang nambah relasi untuk karir. Ada yang memang, apa nih, pengen banget nambah pengetahuan dalam bisnis. Wah, hebat. eh, Meningkatkan skill dengan pengetahuan yang baru. Hebat ya. Oke, saya baru ngeh eh, teman-teman ternyata banyak juga anak-anak muda di sini ya. Ini
Iya, skillnya juga macam-macam nih ternyata ya. Ada yang jago Excel, ada yang jago desain, ya, ada yang oke dalam networking. Nah ini gini ya, bisa bisa apa? Saya bisa deteksi nih ya. Nanti saya bisa belajar apa nih? Oke, terima kasih. Sebentar, saya coba lihat. Kita ngobrol-ngobrol ya. eh Mas Adi, ada Mas Adi? Open mic bisa, Mas Adi? Kalau bisa open cam. Bapak. Halo Mas Adi. Mari. Nah, ngobrol-ngobrol. Mas Adi, iya saya ingat dulu pernah cerita soal ini ya. Tapi saya pengen mendalami Mas Adi. Mas Adi kan bergerak di... Oh, di Jember ya Mas Adi ya? Iya di Jember, Pak. Oh, 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 oh. Dan kerjaannya profesinya QC, betul ya? Iya. Ini saya sambil baca nih, sambil mengingat-ingat. Karena dulu kayaknya kita pernah singgung juga masalah ini. Tapi QC ya, kopi. Bener ya, kopi aja atau ada produk yang lain? Kopi aja, Pak. Biji kopi. Oke. Gini Mas Adi, kalau orang itu pengen eh, memahami, kalau kita konteksnya kan kita kalau bisnis kita belajar soal market, kita belajar soal customer, kita belajar soal siapa yang partner jadi partner kita. Kalau Mas Adi boleh sharing ya dalam hal market ya, analisis permintaan, analisis eh, ya analisis demand and supply gitu ya. Sekarang itu kalau kita harus melakukan quality control dalam perkopian itu, kalau orang awam nih seperti saya suka ngopi tapi saya nggak ngerti soal kopi. Saya cobaan suka ngopi gitu. Kira-kira yang perlu diperhatikan apa sih Mas dalam QC? Ya, sehingga nanti produknya bisa terdeliver atau bisa nyampe yang high quality dalam market itu, kira-kira yang Mas cek itu apanya? Hmm, di sini saya bagian quality control tadi pengecekan apa ya, Pak? Penerimaan biji kopi dari petani. Untuk yang Oh, dicek gitu. pertama itu kadar airnya. Di Kayak sini gimana Mas? kita Ngecek kadar air itu kayak gimana? pakai alat, Pak. Kita ada Hmm, alatnya. oke, oke, oke. Pakai CAT merek P650. Di mana Hmm, di sini itu standarnya 13%. Lah untuk toleransinya itu 13,5% untuk kadar air. oke, oke, oke. Terus apa lagi Mas yang dicek untuk menentukan kualitas itu gimana caranya? Hmm, dari segi good bean-nya sih Pak, kita banyak biji hitamnya atau banyak biji coklatnya itu cuman sekedar itu. Terus kayak kotoran kan kadang itu tetap diterima dari petani itu kan masih ada kayak kulit, ranting gitu, Hmm, masih banyak gitu. Jadi nanti oke. kita proses di sini. Mas, proses belajarnya sampai Mas bisa sampai di posisi quality control itu gimana? Dulu apakah memang sekedar training dari perusahaan atau sebelumnya Mas punya basic atau pernah kursus atau ikut training di luar perusahaan atau ikut di komunitas atau gimana? Belum pernah dari perusahaan yang latih. Jadi Hmm, di training dari perusahaan sendiri itu. oke, oke. Hmm. Mas bisa kasih gambaran nggak Mas, market kopi sekarang kayak gimana Mas? Permintaan Hmm, sebenarnya bijinya soal market kopi itu lebih paham ke Pak Supranata oh Wibowo itu iya. atasan saya. Nanti saya tanya Pak Supranata, tenang aja. Iya, Saya mau pengen dengar saya Mas Adi cuman dulu. apa ya pengawasan di gudang aja mengatur operasionalnya, penerimaan sama pengiriman, terus ngecek mutu produksi biar apa ya masuk standar kapal api itu aja. Oh, oke. Jadi PT apa tadi ya? Sumber Sumber Kurnia kurnia Alam. alam. Menarik. Oke. Terus dalam pekerjaan ini Mas ini bersinggungan dengan bagian apa aja, Mas? Hmm, maksudnya gimana ya, Pak? Ya kayaknya kerjasamanya misalkan dengan bagian ini kan di logistik ya berarti Mas ya? Supply, supply penerimaan. Oh gitu, oke, oke. Jadi dalam dalam konteks ini kalau Mas Adi Pastia ini bekerja itu kira-kira nih setelah dalam karir ini itu harus
gini, kerjasama quality control ini ada nggak kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu loh? Atau Mas bisa kerjain sendiri semuanya? Kadang kan ada bagian logistik kerjasama dengan orang produksi atau orang operasional atau orang marketing bahkan. Atau Mas eh, udah bisa kerjain fokus kerja sendiri aja. Fokus kerja sendiri aja sih Pak. Oh, siap, siap, siap. Oke, thank you, Mas. Nah, oke. Sama-sama. Thank you ya sharingnya. Oke, nah sekarang baru juragan kopinya juga ini, Pak Supranata. Mana Pak Supranata? Pak Pran, Pak Pran. Halo Pak Prat. Malam Pak Ari. Iya, Pak punya tips nggak? Market kopi sekarang gimana Pak? Demand-nya kayak gimana? Dunia atau lokal? Ya lokal dulu deh. Kalau lokal sih kita di Indonesia kalau marketnya demand-nya meningkat terus ya Pak ya. Hmm, 2 digit. pertumbuhannya Pak ya. Pertumbuhannya 2 digit sih untuk peminum kopinya. Hmm, Di kalangan milenial, Gen Z, itu meningkatnya 2 digit sih. oke 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 oke. Jadi itu stabil dari dulu memang meningkat terus. Sampai forecast-nya sih sampai tahun ini masih meningkat Pak. Perkiraannya. Oke, Bapak ini fokusnya ke Jawa Tengah aja atau ada provinsi lain Pak? Saya kalau pembelian megangnya Jawa Tengah, Jawa Barat Pak Ari. Wilayah Oke saya. oke. Kalau Jawa Timur Nah, kan udah ada Adi, Mas Adi tadi. hmm, Pak Supranata ini ngelihat tren ini gimana? Ataukah ada shifting, Pak? Ada pergeseran nggak perilaku ngopinya? Walaupun tadi katakan sudah memang Hmm, bertumbuh ya. Kalau perilaku ngopi terus berubah, Pak Ari. Dari Hmm. dulu pertama kali mengenal manual brew ya, kopi V60, apa gitu kan, Hmm. mulai dikenal itu saat Pak Mul bikin film filosofi kopi. Oh ya, Itu mulai mulai orang mengenal key grader, terus roaster, barista, brewers, itu mulai dikenal. Terus makin ke sini gelombang ketiga itu kita nyebutnya dalam perkopian. Mulai ke sini berubah lagi ke kopi susu setelah kopi tuku hmm. viral. Hmm. Kalau Hmm. sekarang saya lihat after COVID ini banyak orang yang ingin praktis jadi ngopinya kayak RTD berkembangnya. Kayak di Jepang itu RTD mulai berkembang dengan kopi specialty TK. Mungkin Oke seperti oke. itu. Tapi, nah ini trennya tadi kan kalau kita ngelihat trennya ya, lihat marketnya bertumbuh 2 digit nih. Apakah itu hal yang sama ketika kita ngomong tadi Pak Pranata yang nyinggungnya market global? Apakah Indonesia itu lebih tumbuh atau gimana, Pak? Kalau dibandingkan dengan negara peminum lainnya, Indonesia yang lebih tumbuh, Pak. Oke. Mungkin yang lebih gede dari kita bisa China, Pak, seperti itu. Oh, malah China. Ya, Menarik. ah, owner kapal api dulu Pak Adi Haryono sempat cerita sih sama saya. Dia bikin pabrik kan di Jiangxi, baru di Shanghai. Dia bayang no friends, kalau orang China minum kopi, produksi kopi dunia cukup enggak kira-kira gitu. Oke, oke, menarik. Nah, eh, tapi gini, Pak. Gimana pelaku industri kopi seperti Bapak itu ngantisipasi tren? Kayak misalkan, oh kopi kekinian, terus trennya adalah kopi gula aren, kan gitu kan rame. Hmm. Sebelumnya eh, kopi susu, sebelumnya kopi pekat gitu. Antisipasinya gimana gitu? Antisipasinya maksudnya dalam perubahan itu, Pak. Iya, setiap kali ada perubahan kayak gitu, Pak. Hmm, Itu cepat banget, Pak, perubahannya, Pak. ya, perubahannya sangat cepat di kopi. Kalau kayak pabrik, saya ngomong bagi pabrik ya, Pak ya. eh Perubahannya sih nggak signifikan, Pak, karena bahan bakunya pakainya ya, yang kalau kita ngomong yang kelas biasa-biasa aja ya, bahan bakunya. Kalau untuk yang ke kafe-kafe, saya kebetulan punya wet mill di Wonosobo. Perubahannya gini, kalau yang di gelombang ketiga kemarin, banyak orang cari kopi yang premium, ke arah specialty. Cuppingnya harus clean, acidity-nya Hmm, clear, ya gitu jelas. Begitu ke sini karena harga kopi meningkat hampir 250% ya harga bahan bakunya dari tahun 2020. Orang yang
kafe-kafe yang beli kopi, biasanya kopi specialty sekarang beralih ke komersial, Pak. Beralih ke komersial itu maksudnya gimana, Pak? Ke kopi yang biasa-biasa. Kalau untuk kopi susu Oh, gula aren itu kan nggak perlu kopi yang spesial, Pak Ari. oke, paham. Cukup kopi bahan baku yang biasa. Oke, oke, oke. Berarti Bapak ini sampai ngurusin gini, Bapak dalam tahap ini sudah saya kan nggak ngerti ya apa yang Bapak lakukan secara detail. Apakah ya Mm-mm. udah supply dari pelanggan-pelanggannya sudah ada Mm. atau masih nambah terus customernya, customer acquisition-nya masih nambah terus, misalnya supply ke restoran, ke coffee shop, ke hotel dan lain-lain. Atau gimana, Pak? Hmm, kalau yang PT Sumber Kurnia Alam kita kan fokusnya ke ekspor sama ke kapal api ya, Pak ya. Oke. Hanya itu sih. Kalau yang perusahaan saya pribadi, wet mill, ya ke kafe saya supply, masih ke hotel juga supply, ya ke customer-customer itu, Pak. Cuman eh demand-nya untuk kopi yang spesial itu sekarang menurun jauh dibanding awal mula ada Philcop itu filosofi kopi, Pak. Oh, jadi pengaruh banget ya, Pak ya, peluncuran Eh, film. Peluncuran film itu pengaruh pada orang ngopi yang ngopi kok ngopi itu pakai yang spesial gitu ya kayaknya ya kopi itu nggak pakai Oh, ya ngopinya gitu kopi disaring oke. ke sini-sini kan namanya kita manusia kan bosen ya Pak kalau dikasih makan tempe terus gitu kan bosen jadinya ngopi susu gula aren Nah, itu. Oh, terus macam-macam, sekarang Mas. Iya. trennya juga kebetulan saya sendiri juga di Bandung kopi aroma Banjai yang lumayan terkenal juga kopinya dia juga ya kalau ngomongin trennya dengan kopi V60 itu dia menurun padahal kalau dia gorengnya kopinya old school model lama penjualan dia tetap meningkat aja Pak. Bapak keluarga kopi atau gimana, Pak? Saya generasi keempat di kopi Pak. Waduh, Lahir udah di hatam Pak kopi. ya berarti ya. Bapak di Asia jadi dosen manajemen kopi aja, Pak. Apal berarti. belum 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 kelas Pak kemarin tadi belajar di sama Pak Pul disuruh ngajar di mana di Unika Hmm, suruh Unika bantu Sugiarto. ya suruh bantuin beliau. Oke, oke. Thank you, Pak Supranata. Nanti saya belajar lagi, Pak. Nah, mantap. Sudah ngomongin soal kopi dua kali nih. Sekarang saya mau tanya ke pembeli kopinya. Pembeli kopi itu biasanya pengusaha restoran, Pak Felix. Kenapa Pak Felix? Pak Felix, ngobrol dong Pak Siap, Felix. Pak. Siap, siap, siap. Siap. Gimana, Pak? Pak Felix, trennya gimana Pak? Bisnis Bapak Pak, restoran sama penginapan. Kalau selama tahun ini ya, Pak. Ya, Tahun ini tahun ini sama periode setengah tahun 2024 itu menurun sih, Pak. oke, oke. Menurun karena mungkin ya satu wisata untuk tempat saya yang di Dieng itu nggak ada perubahan signifikan. Jadi tempat baru untuk wisata itu nggak ada yang baru gitu, Pak. Jadi orang lebih cenderung cari tempat yang baru seperti Bromo atau banyak ke Pacitan juga. Hmm, Kalau untuk Bapak, kopi sih gimana, Pak? Bapak di Dieng atau ada lokasi lain Pak? Di Dieng aja sih, Pak. Oke, oke, oke. Iya. Oke Pak, tadi nyambung masalah kopi Pak. Kalau di tempat Bapak gimana? Kan saya ngambil kopi juga di tempat kakak saya itu si Pak Pran. Kalau kopi lumayan sih, Pak. Karena kopi di sini karena cuacanya dingin, orang pasti lebih suka yang hangat-hangat. Kopi salah satunya teh. Teh untuk teh juga lumayan penjualannya lumayan bagus di sini. Untuk kopi sih sangat-sangat bagus sih, Pak, buat ngopang makanannya yang biasa kalau cenderung makanan kan orang lebih suka kopinya gitu. Minumnya lah gitu, Pak. Oke, oke. Pak, menarik. Bapak berarti eh, punya bisnis di akomodasi wisata dan restoran. Nanti koreksi kalau saya salah. Nah, itu Betul, Pak. awalnya gimana, Pak? Apakah memang ini kayak tadi Pak Supranata itu 4 generasi, atau Bapak ini memang merintis nih dari awal? Bapak melihat apa waktu itu sehingga menjalankan atau menekuni industri ini?
Kalau saya juga generasi keempat, Pak, sama Pak. Oh iya, why? Iya. Jadi tempat saya ini penginapan pertama di Dieng. Jadi Oke. saya melanjutkan usaha yang ada, makanya saya ngambil manajemen buat belajar lagi buat pengembangan usaha lagi. Begitu, Pak. Oke, Pak. Eh ini menarik, Pak ya. Saya itu sering sekali memegang satu perusahaan family business, entah yang levelnya sudah holding, yang sudah banyak PT di bawahnya, tapi saya juga pernah megang family business generasi ketiga. Kalau generasi keempat kayaknya saya belum pernah pegang ya, paling pun generasi ketiga. Tapi dia bisa dibilang kelas menengah atau kelas kecil lah, masih kelas kecil. Nah, kalau yang saya pernah pegang itu setiap generasi tantangannya beda-beda. Sekarang kalau misalkan papanya punya, oh papa dulu jago nih bikin bikin project ini penjualannya sekian ya, yang dibanggakan ya cerita masa lalu. Ketika anaknya bisa berantem sama papanya karena anaknya beda pak, generasi sekarang nggak gini pak, gitu berantem terus kerjanya. Nah ujung-ujungnya saya dipanggil, saya juga bingung nih sebagai konsultan, sebagai analis. Nah kok ngurusin orang berantem gitu, bukan ngurusin bisnis gitu ya kadang-kadang. Dan saya sering kali dipanggil family business hanya masalah itu. Tapi ada yang profesional gitu, artinya udahlah papa nyerahkan ke kamu, silahkan dibangun sesuai dengan struktur organisasi atau manajerial yang kamu pahami karena anaknya dikuliahkan di UK gitu ya, dengan gelar masternya di bidang manajemen, professional management, kemudian dibangun sama anaknya dengan struktur yang bagus. Tapi ternyata malah malah decline-nya, utangnya nggak karu-karuan, numpuk, dan saya harus menyelesaikan itu. Pak Felix, kalau generasi keempat itu Pak, tantangannya gimana Pak? Ini hebat banget Wah, bisa lintas generasi. ini menarik sih, Pak. Karena sebelum saya itu ada papa saya, habis itu sebelumnya ada Pak D saya, sebelum lagi mbah saya, habis itu mbah buyut. Jadi kalau yang dari om saya dengan papa saya itu mereka lebih cenderung untuk menerima tamu yang backpacker, Pak. Oke. Backpacker. Jadi tempat saya ini juga jadi base camp untuk anak-anak yang mau naik ke Gunung Prau dulunya ya, Pak. Dulunya. Karena sekarang udah ada tempat yang lebih proper di atas. Jadi saya sih tetap mempertahankan untuk misalkan kamu minta tolong untuk tanya-tanya info, kami tetap sediakan map segala macam, tetap kami pertahankan. Cuman memang untuk generasi saya tuh yang susah tuh ya ini Pak sih bangunan satu karena tergolong udah tua, kita mau nggak mau kocok dana yang besar untuk renov dan segala macam. Seperti itu. Kok nggak bukan biasa sih Pak? Kalau dari segi pasarnya Pak, beda apa enggak? Pasar beda Pak, beda banget karena sekarang satu penginapan villa cabin udah makin merajalela itu satu. Terus dengan adanya Traveloka dan online online untuk pemesanan, jadi kita karena saya di sini juga belum belum saya masukin ke online, Pak. Saya tetap dengan sistem yang lama. Pengen saya masukkan, cuma nanti tunggu renov dulu lah. Gitu sih. Susah-susah gampang sih, Pak. Ya, ya, oke, oke. Thank you Pak Felix ceritanya. Nanti saya belajar lagi Sama-sama. Pak. Thank you, thank you. Siap-siap. Nah, ini senangnya ya nggak jadi kelas eksekutif, saya bisa belajar. Saya ada bisnis wisata, tapi saya perintis itu ya. Jadi, waduh, 4 tahun pertama berat, luar biasa berat. Nah, apalagi waktu COVID ya, sudah enak gitu ya. Capai satu keadaan finansial yang stabil dan bertumbuh ya. Kadang bertumbuhnya 2 digit, karena 1 digit, tapi bertumbuh lah. Kena COVID, hancur total. Nah, ini eh, ya sampai sekarang pun masih banyak masalah. Jangan dikira kita. Tapi gini, rekan-rekan ya, kalau saya ketemu masalah sekarang ya, karena mungkin saya udah biasa setiap hari bahasnya manajemen kan, bahas strategi. Kemarin saya training, nah ini menarik. Kemarin saya training itu ada satu perusahaan di Jakarta yang sering kontak saya, sering hire saya eh, setiap bulan. Dia setiap bulan ini ya bayar, sorry kok hire istilahnya ya, hire saya lah lebih enak bahasanya, hire saya untuk memberikan satu pengarahan ke corporate. Nah kemarin itu ada dari kantor pajak, kemudian dari Telkom, kemudian dari perusahaan-perusahaan pertambangan. Jadi mix sekali ya, saya bingung juga ini wah ngarahnya gimana, kenapa nggak satu-satu. Nah hari Senin malam
Ya kemudian udah kita breakdown masalahnya apa, nah, untungnya ketemu lah masalahnya apa. Nah jadi karena saya udah tiap hari begitu, ketika tadi pagi itu ya saya usaha wisata saya, tim saya yang di Kota Batu itu laporan, Pak, kita ada masalah ini, dok, 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 pagi-pagi udah laporan ya, ada masalah. Laporannya udah masalah gitu, bukan laporan, Pak, kita udah achieve ini, kita udah dapat eh, peningkatan penghasilan ini, enggak, laporannya masalah dulu mereka itu, lumayan pusing. Kemudian agak siang nih, sekitar jam setengah 11-an tadi, tim saya Surabaya ada juga masalah dengan procurement ya, dengan pengadaan. Kita lagi ada project lagi dengan BUMN, ya udahlah gitu, masalahnya masalah klasik sebenarnya, tapi skalanya meningkat. Jadi yang pagi itu retail untuk kota wisata, untuk bisnis wisata retail ya, yang siang itu untuk corporate, masalahnya lain lagi. Belum lagi tim yang malam, banyak juga masalahnya. Jadi eh ya saya pikir bisnis itu seninya memang masalah gitu ya. Menurut saya ya. Jadi menghadapi masalah dan kita solve the problem. Apakah di tim saya eh, harus saya semua menyelesaikan masalah? Enggak. Apakah tim saya banyak orang pintar? Ya, banyak banget orang pintar di tim saya. Bahkan orang-orang yang sudah berpengalaman, bahkan yang jauh lebih senior dari saya secara usia dan secara karir gitu ya, yang 6 tahun 7 tahun lalu saya rekrut, mereka itu punya koridor pemecahan masalah yang bagus-bagus gitu. Tapi ketika mereka akhirnya stuck dengan kayaknya nggak ada jalan lain Pak ini, Pak. Mentok saya. Nah inilah saya yang harus hadir, solve the problem. Bukan berarti mereka nggak pintar-pintar, mereka juga banyak yang, bahkan tim saya ada yang doktor gitu. Bukan punya dokternya bukan dalam negeri, PhD gitu ya. Jago menyelesaikan masalah. Tapi ya itulah fungsi kita sebagai leader, akhirnya saya bilang, Pak, tenang dulu, Pak. Kita petakan satu-satu, Pak, gitu, masalahnya. Kita selesaikan siang ini. Jadi, saya lihat masalah ini kok sampai berminggu-minggu. Saya serahkan ke tim, nggak selesai-selesai. Tadi makanya saya cerita jam 12 sampai jam 5 lebih, ya, hampir setengah 6 itu tadi saya menyelesaikan masalah dan sudah ketemu dan tinggal saya bikin langsung action plan-nya gitu. Pak, masalahnya ini, skenario terbaik ini, skenario terburuk ini, skenario menengah ini. Jadi fungsi sebagai, nah ini ada yang di sini ada yang CEO, ada yang direktur gitu ya, manajer pasti Anda tahu lah, pemilik bisnis. Artinya sebagai seorang CEO itu apa? Bukan berarti kita yang paling pinter, bukan berarti kita yang paling pengalaman. Tim saya banyak yang sudah rambut putih loh. Enggak banyak sih ya, 4 orang lah, 4 orang. Yang semi-semi 1 orang. Tapi lainnya juga banyak yang Gen Z. Ada juga yang milenials lebih banyak lagi. Jadi tim saya itu komposisinya kalau bisa dibilang sebagian besar itu millennials, sebagian kecil itu Gen Z, sebagian lebih kecil itu yang sudah lebih senior dari saya, gitu ya, usia 45, 46 gitu. Yang sudah rambut putih itu sebenarnya mereka belum terlalu senior juga ya, tapi memang nggak tahu rambutnya putih kenapa. Tapi ada 1 orang yang memang usianya udah 50 berapa sih? 55 I think. Agak lupa. Dia sangat senior dan udah ngerti tentang banyak hal tentang masalah-masalah. Nah, dikala orang-orang yang pengalaman dan orang pintar itu yang saya rekrut susah menyelesaikan masalah, nah disitulah peran saya gitu, as a strategic thinker yang terakhir gitu. Tapi bukan berarti semua masalah harus ke saya gitu. Nah, artinya begini, tim saya tidak terlalu besar. Kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan-perusahaan pasti lebih besar, jauh lebih besar dari saya. Saya bangun usaha merintis ya dulu. Yang saya lihat ketika dulu kan saya usaha dari lulus SMA, lulus SMA bikin bisnis. Apakah perbedaannya sangat signifikan dengan sekarang? Oh, jelas, terutama dalam penyelesaian masalah. Terutama ketika kita sudah mencapai level udah S1, S2, dan sudah ketemu sering masalah-masalah di dunia industri, tentu ketika saya melihat sesuatu, ini kan cuma gini, gini. Terus, apakah teori tidak saya gunakan? Sangat saya gunakan. Value proposition canvas, misalkan. Jangankan saya, di usaha saya yang kecil. Ya, kita pakai di Semen Indonesia, yaitu kita pecahkan masalah yang rumit itu kadang-kadang dengan skema diagram yang sudah saya ceritakan kemarin-kemarin itu. Ya, dengan pesel itu ketemu masalahnya, terus kalau sudah ketemu ya action plan-nya gimana, itu kayak kita monitor. Jadi saya itu orang yang sangat heavy in teori, ya karena saya paham sebagai akademisi teori itu ditemukan dari ribuan kali percobaan, dan artinya bukan ujuk-ujuk filosofi mikirin sesuatu kemudian nulis teori.
Jadi saya sangat menggunakan teori-teori itu. Even itu SWOT masih saya gunakan dan saya modifikasi kadang-kadang. Even itu value proposition canvas, mengenal pain and gain customer, dan yang tadi sore itu ada satu case dari tim saya, ada satu proyek kita omsetnya terus menurun secara sistematis, turun, turun, turun. Tapi menurunnya nggak besar, menurunnya kecil, tapi sistematis. Setiap kuartal turun, turun, turun. Saya bedah ini kenapa ini? Yang nggak ada yang salah Pak, kita ngelakuin hal yang sama, tim kita ngelakuin yang sama. Itu yang ngomong SPV-nya, SPV saya. Nggak ada yang salah Pak sebenarnya kita ngelakuin. Kita sesuai SOP, sesuai dengan KPI, kita juga achieve, cuman omsetnya nggak tahu kenapa turun, nggak tahu customer kita kenapa pergi gitu ya. Sudah disuruh ya sudah Pak. Alasannya apa? Ya klasik Pak, kayak dulu-dulu lah, kayak 5 tahun, 4 tahun yang lalu gitu. Terus saya minta tolong SPV saya cerita. Tadi Anda gimana nyampaikan apa? Iya, maksud saya mimpin tim dia itu ada 7 orang, plus 2 anak magang, Surabaya. Gitu ya. Saya mimpin tim sesuai dengan SOP. Jadi nggak ada masalah menurut saya di tim saya, karena dia membela diri kan, kamu disalahin. Nggak ada masalah karena saya tetap melakukan apa yang menjadi SOP kita. Saya bilang ya itu masalahmu. Karena marketmu berubah, kamu SOP-nya begitu-begitu aja dan tidak dimodifikasi. Penetrasinya tidak dimodifikasi. Antisipasinya terlambat. Nah, ternyata setelah ketahuan kompleks sekali. Ya. Jadi, cara dia untuk menangani customer tetap oke. Ya, kalau kita pakai service quality gitu ya, indeksnya, ada tangible dan lain-lain, responsiveness gitu ya. Tapi kompetitor kita itu merespon perubahan jauh lebih cepat. Gitu. Jadi lebih responsif. Dan kadang-kadang kita sebagai senior itu merasa sombong karena kan udah menguasai pasar 48 tahun terakhir gitu loh. Nah, ini yang bahaya. Bahaya. Jadi mindset itu kan udah 8 tahun Pak kita pakai ini dan aman. Ya sekarang udah nggak aman gitu. Kamu nggak bisa pakai, kita nggak bisa pakai ini lagi gitu. Yuk kita pecahkan bareng-bareng. Yuk kita meeting 2 jam, sebelumnya jangan dimatikan ya. Jadi meetingnya itu sebelumnya udah 1,5 jam, tambah lagi 2 jam. Kalau Anda mau makan, mau ngopi, silakan, tapi jangan dimatikan. Saya mau gambar, saya ambil kertas gambar, saya pecahkan satu-satu. Oke, si A example-nya ini. Nah, dari raut mukanya, kita kan sebagai leader udah tahu nih. Waduh, nambah tugas lagi nih, gitu kan. Ya saya bilang, Mas, Mbak, nambah PR ya. Saya juga nambah PR kok. PR saya adalah tetap menggaji kamu. Walaupun keadaan decline gitu kan. Itu PR saya. Dan itu jangan pikir gampang. Saya tadi buka laporan keuangan, ini loh pengeluaran saya marketing, ini pengeluaran saya operasional. Tinggi loh, gitu. Jangan dipikir Anda enak, nanti kan tetap dapat bonus, dapat THR. Oh, jangan dipikir itu nggak berat buat kita ya, mikirin capex ini ya. Jangan pikir nggak berat. Itu PR saya, itu tambah berat nih, karena biaya marketing Anda kan nanti minta jangan dikurangi. Kalau dikurangi nanti Anda nggak bisa gerak. Oke, nggak saya kurangi. Gaji apalagi, ya bonus tetap ada. Oke, nah, itu PR saya. Nah, sekarang solusinya bagaimana supaya kita survive. Jadi itu masih sering saya alami ya, jangan dipikir, oh kita capek. Cuman dengan adanya ilmu, bedanya saya dengan waktu level S1, terus level S2, kemudian jadi periset, jadi analis, jadi dosen gitu ya. Karena kita sudah bisa ketemu dengan orang-orang di Telkom yang masalahnya macam-macam, kemudian dia cerita juga tentang anak-anak perusahaannya, kita sudah biasa ketemu pengelola kawasan industri ya. Itu jadi lebih cepat penyelesaian masalahnya gitu ya. Dengan teori-teori yang saya pakai, yang saya adjust ya, tidak 100% saya pakai, tapi dimotivasi dikit lah, ini nggak cocok buat Indonesia. Penyelesaiannya jauh lebih cepat daripada ketika saya dulu belum belajar teori. Nah, yuk kita bahas, nanti ada waktu breaknya rekan-rekan, tapi nanti agak beda dengan teman sebelumnya. Tadi saya kemarin ya, bentar, saya kok belum buka materi tentang, oke, sebenarnya ini sudah saya singgung. Sebenarnya materi hari ini tuh untuk mereview 5 pertemuan yang kemarin ya. Tapi ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya kita itu perlu penguatan, kita perlu pemahaman yang bagus ya tentang customer experience. Ini kurang tipe ya, sorry, ini tipe customer experience management and digital world. Rekan-rekan kita sudah sering singgung ini, kita sudah sering discuss soal ini. Jadi kalau menurut saya ya, bukan dari kacamata seorang akademisi aja, bukan dari kacamata sebagai seorang corporate analis,
tapi juga sebagai entrepreneur. Saya ini hidup di 3 bidang gitu ya. Ya kadang sebagai konsultan, kadang sebagai wira swasta itu sendiri, kadang sebagai dosen. Ini yang biasanya saya ajar bisa-bisa. Ya, jadi ketika bisnis itu susah tumbuh, ada stuck, ada kompetisi yang sengit, atau dia mau scale up, dia mau ekspansi, ini yang saya petakan habis-habisan. Dan saya akan petakan touch point-nya, titik sentuh kita. Nah, seringkali ini yang sering dibahas orang kan. Touch point itu misalkan kita ngiklan di Instagram, kita bikin TikTok, kemudian kita bikin website, itu touch point-nya. Orang bisa ketemu dimanapun dia memandang begitu ya. Atau dia lihat iklan di radio, ya itu betul touch point. Tapi touch point itu lebih, ini kayaknya saya bahas di pertemuan kedua dan ketiga. Touch point itu kadang lebih personal. Kayak saya nyapa pelanggan saya yang lama, atau saya minta tim saya untuk kasih surprise waktu dia ulang tahun, ya itu udah saya ceritakan kan. Kemudian saya bisa mengenal pelanggan saya itu apa yang dia lakukan dan dulu achievement-nya apa aja, itu touch point juga. Nah, terus saya kumpulkan, saya ajak makan gitu ya, mungkin berlima dari orang-orang dulu, ada yang pelanggan, ada yang mantan pelanggan. Kalau memang berkenan, kalau nggak berkenan ya sudah, kita say hi aja. Nah, say hi pun kadang-kadang nggak dibales kan, nggak apa-apa. Nah, itu touch point. Ya. Terus produk kita ada di mana? Di deliver apa enggak? Ya. Kemudian saya bangun tim reseller itu juga touch point. Seringkali tim marketing saya misalkan cuma 8 orang. Nah, saya pengen lebih masif nih, pasti pakai iklan, ya kan? Ini setelah kita analisis marketnya. Setelah itu kita pakai bangun tim reseller dengan kompensasi yang cukup bagus. Setelah itu kita bisa juga touch point-nya dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar atau perusahaan yang punya jaringan usaha, jaringan market lebih luas yang kita bilang dalam market development. Ya, jadi sentuhan-sentuhan itu yang ada produk dia nih di sini, atau sudah beli, ini ada WA nih gitu. Kadang WA jadi spam kan, itu bukan rahasia ini ya, bukan rahasia lagi, WA bisa jadi spam. Tapi berikutnya mungkin kita kirim merchandise ke rumah dia. Akhirnya dia jadi sungkan, kenapa nggak balas WA gitu. Ya tentu kita seleksi, nggak semua customer kita kirim merchandise. Ya kita merchandise nggak perlu mahal, tapi unik, berkesan gitu. Bukti bahwa kita memperhatikan dia, berempati. Nah, seringkali saya juga cerita Microsoft itu yang diperhatikan adalah empatinya. Itu empati itu ada di service quality. Kalau rekan-rekan itu di teori service quality, service qual-nya Parasuraman dan Valerie Saitomo, itu Anda akan belajar. Mungkin di kantornya, di perusahaannya seringkali pakai service quality ya bagi teman-teman yang berkarir untuk ngecek. Nah, tapi kalau Anda cuma ngecek berdasarkan koridor-koridor pertanyaan itu, jadinya biasa aja, kecuali Anda bisa mengenali, ini filosofinya ini, cara pendalamannya ini. Nanti customer experience. Nah, kenapa sih teori ini ada? Kenapa sih ini bisa digunakan? Kenapa sih ini nggak cuma teori, nggak cuma buat aneks Anda bisa jadi skripsi, tapi sangat powerful. Karena ini menjadi mindset, mindset menjadi sikap, sikap menjadi kebiasaan, dan kebiasaan jadi culture. Dan di bisnis yang paling susah adalah membentuk culture yang positif. Ya, kalau Anda adalah pelaku industri, Anda paham maksud saya. Bentuk culture itu luar biasa susahnya. Merubah orang yang lama apalagi ya. Tapi loop ini, ya, kita bicara tentang perputaran, kita bicara mengenai bagaimana operasional berjalan, keep going, dengan menciptakan experience tertentu, create intentional experience, pengalaman. Makanya tadi saya bilang, yang saya ajar pasti experience dulu. Saya tanya ke tim, biasanya gitu ya, kalau misalkan ada masalah seperti di sore, kenapa kita stuck? Ini sudah berapa ya? 3 kuartal kali ya, karena dari tahun lalu. 3 kuartal kita gini-gini aja nih, bahkan turun secara sistematis. Apa yang terjadi? Gitu. Komplainnya ada apa? Kalau dia ngomong voice of customer through employee ya, VOTI. Jadi saya tanya employee tentang komplain yang terjadi, ya jawabannya nggak terlalu banyak gitu. Dan itu saya nggak langsung percaya, masa komplainnya cuma itu, pasti ada yang lebih parah tapi kamu sembunyikan, ya nggak gitu ya. Kalau mau ngomong tak kayak ini e-wallet sekarang gitu. Nah, dia cerita gitu ya, iya Pak sebenarnya ada lagi, cuman ini jarang saya ungkap karena ada beberapa case. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan ke tim supaya tim memetakan dari hal-hal yang harusnya jadi perhatian kita gitu.
Nah, jadi dari situ kita lihat lagi faktor ke belakangnya. Ya, dari situ juga kita akhirnya ambil keputusan untuk studi. Oke, pesaing kita ngelakuin apa dengan mystery shopping dan lain-lain. Dari situ kita akan memunculkan ide-ide. Oke, next eh, experience apa yang perlu dimunculkan? Kita list dulu ada 12 poin tadi ya. Experience ini dalam belanja, dalam dia mengumpulkan apa namanya atau menyampaikan keluhan gitu. Ada experience itu. Jadi semua itu kita kumpulkan dan semua itu kita lakukan. Terus experience dalam melihat iklan itu juga kita masukkan dalam action plan kita dalam 1 bulan ke depan. Nanti dipantau setiap 1 bulan. Bulan kedua ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan, jangan-jangan memang bukan itu harusnya solusinya atau action plan-nya. Adjustment kita lakukan lagi. Jadi fokusnya ke experience. Kemudian ngukurnya yes lewat survei, tapi kadang-kadang saya juga modifikasi nggak harus selalu survei, ya harus selalu survei. Ngukur experience, ngukur performance itu paling enak memang ngobrol, tapi kadang-kadang kita juga harus ngerti bahwa suara-suara dari kadang yang kita ajak ngobrol itu bukan selalu customer kita kan, customer pesaing. Atau kita terima report ya, kita beli report yang berhubungan dengan industri kita. Atau kita melakukan observasi, jadi nggak selalu survei. Muka enak dengan muka nggak enak kan kelihatan. Kita kalau lakukan observasi, oh kira-kira ini responnya gimana. Dari situ kita manage, kita petakan. Ini sudah dikasih ini nih, sudah dikasih stimulus ini, ada reaksi, misalkan reaksinya adalah dia lebih antusias dalam bertanya tentang jasa kita. Atau yang ini nggak terlalu works, kita sudah lakukan beberapa skema, cuman ketika calon customer atau kandidat customer kontak kita, ujung-ujungnya ngilang, nggak ada berkasnya. Nah, ini itu yang kita petakan. Jadi memang agak memusingkan, ya, karena customernya mungkin cuma 5, nggak ada masalah. Tapi ya, saya juga punya company yang customernya dari dulu cuma 3, tapi 3 ini kita sebagai vendor perusahaan-perusahaan besar, setiap bulan butuh kita. Cuma 3, nggak pusing gitu. Tapi ketika misalkan dari 3 ini 1 udah putus kontrak, itu yang kita pusing. Dengan berbagai alasan putus kontrak. Dari sini kita bisa melakukan pendekatan, kita bisa melakukan secara proaktif, memetakan ulang, Pak, bener Pak masih butuh ini, atau perlu diperbaiki kebutuhan ini, atau perlu dihilangkan pengalaman ini, ya. Dan itu siklus yang never ending ya, terus ya kita jalankan. Pengalaman pelanggan positif mendorong mereka untuk kembali merekomendasikan. Teorinya begini ya, teorinya. Tapi pengalaman pelanggannya positif belum tentu membuat mereka rekomend, belum tentu membuat mereka kembali. Nah, ini secara praktek inilah yang terjadi. Makanya teori penting, tapi adjustment juga penting, penyesuaian. Teorinya begini, tapi prakteknya belum tentu begini. Kenapa? Pengalaman positif, nggak ada apa-apa. Cuman orang bosen. Cuman orang melihat penawarannya lebih menarik. Cuman orang melihat pelayanannya kok lebih ramah di sebelah. Cuman orang melihat kadang-kadang, saya sekedar pengen cari variasi. Pesaingmu lebih jelek dari kamu kok. Lebih jelek. Tapi lebih tidak membosankan, misalnya begitu. Nah, atau perubahan tren seperti tadi kopi, faktornya banyak sekali. Ya sudah sering kita bahas ya untuk perubahan tren ya, shifting behavior dan lain. Perusahaan yang fokus pada pengalaman pelanggan seringkali memiliki keunggulan. Kalau ini ya, tapi sekali lagi pasti ada faktor lain. Ya rekan-rekan, pasti ada faktor lain. Makanya perlu data, fakta, angka, informasi, solusi inovatif, action plan kan begitu ya. Nah, pelanggan yang puas mungkin untuk tetap menggunakan produk atau layanan perusahaan. Oh, udah. Teori-teori tetap penting, jadi koridor, tapi begitu teori tidak membawa hasil, berarti ada faktor X yang lain yang perlu kita cari. Itulah fungsinya business research, itulah fungsinya analysis. Gitu. Nah, ini customer journey map, ada beberapa touch point, Anda pasti sudah paham mengenai awareness, consideration, purchase, consideration. Ada 2 ini consideration-nya, loyalty. Ini beberapa teori, ngapain consideration ada 2. Ya, ini bebas aja sih. Jadi, contoh, seringkali perusahaan langsung jualan. Jualan, pengennya konversi, padahal harusnya dia di level awareness. Ini yang juga sering kita diskusikan. Seringkali juga orang itu mainnya di level awareness aja, harusnya dia sudah geser ke level consideration.
Consideration berarti mempertimbangkan, membuat orang berpikir, membuat orang kenapa kok nggak take action sekarang, kamu rugi banget. Ya, jadi saya pernah ngalamin di usaha saya sendiri, tim saya itu terlalu fokus ke awareness, terus Pak kita kenalkan ini kenalkan. Considernya kapan kalau kenalkan terus? Kamu itu tidak punya kekuatan, nggak punya tools, nggak punya power untuk merubah yang nantinya aware. Sudah kenal, ini sudah kenal, sudah tahu produkmu apa. Geser dong, dia harus memikirkan kayaknya butuh nih, kan purchase ya. Nah, ini contoh, oh ini ketika ada awareness-nya mungkin dia punya problem ya. Kemudian consideration-nya, wah ini kayaknya solusi yang bagus. Setelah dibeli, ya purchase, setelah dibeli ternyata song. Ternyata cuma gini doang, gitu kan. Nah itu ada faktor ini kenapa mukanya kayak gini? Karena terkejut, ada surprise. Ya, kita itu tidak hanya harus meningkatkan atensi, meraih atensi, tapi juga harus menjaga antusiasme. Ini ada surprise. Sekarang kamu udah kayak gini. Oh, layarannya sekarang keren ya. Oh, kenapa saya dulu nggak beli? Saya baru tahu. Nah, kayak gitu-gitulah kita main sisi psikologinya. Udah, sebenarnya gini-gini aja customer journey ini ya. Anda jago-jagoan memainkan psikologi customer gitu. Dan nanti kita akan scale up dalam jumlah besar. Kemudian ketika dia happy, dia akan cenderung loyal. Nah, loyal ini diukurnya macam-macam. Ada yang dia beli terus di kita, itu loyal juga. Tapi ada produk-produk yang cuma beli sekali untuk setahun. Loyalnya diukur dengan bagaimana dia mereferensikan. Loyalnya diukur dengan bagaimana dia memberikan tanggapan. Oh, saya punya usul loh. Kamu kalau layanan seperti ini kayaknya lebih banyak yang butuh kamu. Itu juga loyal loh. Customer saya banyak yang gitu. Belinya cuma sekali tapi sering ngasih saran. Baik banget ya. Nah, jadi ngasih usul, kamu harusnya begini. Banyak orang yang belum tahu produkmu. Kenapa kamu nggak bikin event di kotaku? Gitu. Nah, kita lihat memungkinkan nggak untuk dilakukan tim. Ya, itu memainkan loyalty. Kemudian loyal juga dalam arti dia selain tadi ya repetisi, dia juga ada co-creation-nya dengan kita mengusulkan, dia juga ada referensi ke orang lain ya. Dan ada urgency juga untuk misalkan saya mau beli lagi, ini saya udah siap cash. Kalau kamu punya produk yang lebih murah karena produknya lumayan pricey, saya butuh yang untuk bulanan tapi lebih murah. Nah, gitu. Itu loyal juga kan. Jadi banyak faktor-faktor loyalitas. Ya, touch point ya, sosial media, aplikasi. Ini dalam arti kalau kita bicara soal digitalisasi. Tapi juga kita ada faktor untuk word of mouth, awareness, sadar, pertimbangan, keputusan, retention, biar nggak kemana-mana. Oke, nanti kita akan ngobrol materi-materi yang apa berhubungan atau relevan dengan konten kita kali ini, dan juga saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan rekan-rekan sekalian. Mbak Elisha, kita break dulu 15 menit ya. Ini breaknya pendek, soalnya kali ini saya nggak ngasih tugas. Nah, biar teman-teman happy. Biar kita nggak ngasih tugas, biasanya kalau break 20 menit sampai 30 menit, kita akan break pas jam 8, kita akan masuk lagi jam 8.15. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol ya, barang setengah jam cukup lah ya. Kemudian kita akan closing. Gitu Mbak Alicia ya. Tidak. Oke, nah silakan gunakan waktunya untuk istirahat, ambil snack, makan dulu, atau bikin kopi, bikin teh silakan. Oke, gitu Mbak Elisa, saya pause dulu, kita akan lanjutkan jam 20.15. Baik, Pak. Ketemu lagi ya, nanti 15 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, silakan istirahat dulu. Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita akan ngomongin sebenarnya beberapa materi yang kemarin yang sudah di-upload ya. Itu banyak hal yang menarik loh. Kalau saya beberapa hari ini membaca dari apa yang sudah di-upload dari rekan-rekan itu ya. Sebentar, saya coba buka Google Drive dari beberapa tugas. Jangan dipikir saya nggak baca, saya baca. Gitu ya. Nah ini contoh nih, saya share screen aja deh. Oke, jadi kita ada fase analyzing business trend. Jadi kita sudah juga bahas, waduh agak susah dibuka ini, kenapa nih?
Sinyal mungkin ya. Oke, sebentar. Agak lemot internetnya. Bisnis and market trend. Nah, ini kita coba kita Pak Timbul ada Pak Timbul. Hadir, Pak. Wah, ini Hmm. Bapak BUMN kita. Akla Pak ya. Akhlak. Tapi Wah. sekarang udah ganti Danantara, Pak. Oh iya, oh iya Pak, jadi ganti ya. Iya. Terus slogannya jadi apa Pak? BUMN. Kalau di apa flyer-flyer untuk acara-acara gitu sudah BUMN-nya udah nggak ada, tapi ganti Danantara. Tapi untuk akhlaknya masih masih akhlak sih, Pak. Oh, oke oke. Iya, Istilah masih BUMN-nya proses ya transisi ganti. kayaknya. Iya. Siap, siap. Ini Pak Timbul, ini kemarin hari apa itu ya? Jumat atau Sabtu minggu lalu tuh saya baca ya setelah kelas kita. Ini kelihatan ya fenomena karyawan nggak lembur tidak atau lembur tidak menarik. Pak, saya cukup tertarik ya ketika ini diupload gitu. Mungkin bisa sambil diceritakan, Pak. Halo? Oh iya, masih kemit, Pak. Ya, Oh, jadi ini silakan. Pak, apa karyawan enggan lembur itu terjadi ini late post sebenarnya Pak ya, sebelum sebelum saat ini. Jadi sebelumnya kan di kami itu kan ini apa berdiri sendiri, maksudnya di Indonesia Power sendiri. Kalau sekarang kan holding subholding itu loh Pak ininya. Jadi Hmm. dari apa holdingnya PLN semua turun ke bawah ke anak perusahaannya. Misal kayak kalau di apa di Pertamina kan ada Pertamina Pertamina Pusat, ada Pertamina Patraniaga, ada Betul. Pertamina Hulu Energi itu loh Pak. Kalau Ya. di PLN di pembangkitannya ada PLN Indonesia Power, ada PLN Nusantara Power dan lain sebagainya. Nah, ini terkait lemburnya ya, Pak ya. Jadi dulu dulu sebelum sistem baru ini lembur itu tidak menarik ataupun kurang menarik, Pak. Jadi eh, dikarenakan tarifnya itu berdasarkan skala gaji dasar. Jadi skala gaji dasar tiap pegawai kan beda-beda, Pak ya. Ya. Jadi ada yang dulu itu sangat rendah, Pak. Ada yang 1 jam itu 9.000, di bawah 10.000 atau di atas 10.000 maksimal 15.000 mungkin. Dulu, dulu, dulu. Hmm. Lah, itu banyak yang ketika masih sistem lama itu ini, Pak, apa kalau memang harus lembur itu teman-teman itu ini apa hanya untuk integritas. Jadi integritas Oke. kalau kalau katanya teman-teman plesetannya itu integritas kebablas gitu. Dulu dulu Pak. Tapi ya itu apa kalau memang lembur jadi SPKL-nya itu nggak diklaimkan Pak. Hmm. Karena memang mohon maaf dulu itu nggak nyucuk dengan yang diklaimkan itu walaupun eh, berapa hari lembur gitu mungkin dapatnya nggak seberapa ya. Jadi seperti itu. Kalau memang lembur nggih integritas gitu, Pak. Tapi setelah adanya apa pergeseran mulai tahun berapa ya? Tahun lalu kalau tidak salah, itu kita kan ratifikasi dari holding ya, Pak ya. Untuk aturan itu ratifikasi dari holding itu ada yang persis seperti holding, ada yang hampir sama atau ada yang beda gitu loh Pak. Ada modifikasinya, menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Lah, jadi untuk yang sistem baru ini tarifnya itu oh, langsung melejit Pak, langsung melejit dari yang sebelumnya itu istilahnya per orang misalkan di bawah 20.000 ya Pak. Sekarang itu untuk apa jabatan yang paling bawah itu bisa 1 jam 50.000 Pak. Jadi melejit sekali nih Pak. Dan efeknya Melejit. apa, Pak Timbul, di suasana kantor atau
semangat Ya, kerjanya pasti meningkat ya. suasana kantor pasti semangat kerjanya teman-teman jadi meningkat, terus apa SPKL itu jadi banyak Pak. Kalau dulunya kan eh, teman-teman itu hanya ya sedikit lah Pak yang mengklaimkan SPKL itu. Jadi kalau yang SPKL itu kan misalkan yang kerjanya yang shift ya. Yang shift itu ini Pak, waktu hari libur itu dianggap kita hitungannya lembur. Kalau yang shift. Kalau yang sistem lama teman-teman yang nge-shift aja yang biasa yang menggunakan pos anggaran lembur ini Pak. Tapi kalau sekarang itu banyak teman-teman yang walaupun berapa jam gitu mengklaimkan lemburnya Pak karena tarifnya memang naik drastis Pak seperti itu. Oke, tapi apakah secara organisasi Pak memang perlu lembur? Maksudnya lembur itu saya kan nggak ngerti, nggak di PLN gitu ya. Tapi Ya, lembur itu memang fungsinya untuk apa Pak? ya, lembur kalau di kami itu ini kan di bidang pembangkitan tenaga listrik Pak ya. Ya. Ini biasanya kalau ada gangguan di operasional ataupun maintenance Pak. Hmm, Jadi yang terkait keandalan unit pembangkit itu eh, dari atasan itu memberikan rekomendasi untuk teman-teman itu lembur, Pak. Lembur terutama ya di bidang operasi, maintenance, dan engineering itu, Pak. Kalau di admin jarang sih, Pak. oke oke. Pak, kayak PLN itu kan kalau kita swasta, Pak, kita pasti menjaga banget customer, melayani, sebisa mungkin jangan sampai dia apa pindah ke pesaing gitu, Pak. Tapi kalau perusahaan dominan kayak PLN yang mendominasi pasar, Pak, semangat untuk kalau kita ngomongin mata kuliah kita, Pak ya, analisis market ya, itu di PLN ada nggak sih, Pak, eh, budaya-budaya untuk mengenal pelanggan lebih baik, kemudian melayani peningkatannya bagaimana, atau mohon maaf beberapa BUMN yang saya kenal, paling nggak yang saya pernah masuk di tempat mereka, itu seringkali cuma sekedar jargon, Pak, tapi nggak benar-benar dilakukan karena mereka lah ngapain? Kita kan sudah mendominasi market, kita dominan gitu, kita nggak ada pesaing yang signifikan gitu. Nah, kita ya udah ngelakuin apa yang sudah ada, paling nggak menjaga. Kalau di PLN seperti apa, Pak? Ya, kalau di kami sendiri, Pak, di kami kan bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, Pak ya. Jadi kan di apa yang memproduksi listrik istilahnya. Jadi dari produksi listrik itu nanti kita salurkan ke P3B atau P2B. Hmm. P2B lah. Customer kita itu ya PLN P2B itu sendiri, Pak. Jadi Oke. ya, PLN P2B itu biasanya di bidang niaga, Pak, operasi dan niaga. Itu untuk menjaga agar apa hubungannya baik itu sering dilakukan gathering pelanggan, Pak. Gathering pelanggan ya dengan P2B itu sendiri sih. Mungkin dengan olahraga bersama seperti itu. Oke, 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 oke. Eh, muncul nggak gini kalau kita ngomong yang kita pelajari kok ya, kalau namanya perusahaan menawarkan value kan supaya dia tetap relevan. Tapi kalau perusahaan yang seperti PLN yang apa namanya ya tadi saya bilang mendominasi market terus kemudian kerjanya udah jelas. Kalau perusahaan swasta lain kan wah setiap hari mikirin omset turun kayak gitu, cari pelanggan gitu. Kalau PLN ini kan nggak. Nah, suasana auto culture kerjanya di dalam seperti apa, Pak? Atau misalkan Bapak mungkin ada yang bisa di-sharing kan? Kalau memang nggak bisa di-sharing kan nggak apa-apa, Pak. Mungkin rahasia ya. Tapi semangat kerja teman-teman di PLN ini ngarahnya kemana? Seperti tadi saya contohkan kalau kalau swasta itu biasanya yuk kita nambah customer hari ini, yuk kita hubungin customer, yuk kita meningkatkan kapasitas atau volume transaksi mereka hari ini. Itu jadi PR harian gitu. Kalau di PLN itu pola kerjanya atau semangat kerjanya di mana, Pak? Ya, kalau di kami itu ini, Pak, apa menjaga keandalan unit sih Pak, menjaga keandalan unit Oke. agar unit pembangkit itu tidak gangguan atau tidak trip karena nanti hubungannya kan dengan ini Pak ya apa pasokan listrik ke masyarakat juga itu yang di core bisnisnya. Tapi kalau di bidang-bidang lain seperti administrasi anggaran, kalau di saya kan kebetulan di SDM ya Pak ya, di bidang SDM, di bidang
administrasi kepegawaian, ya saya fokus untuk memberikan pelayanan kepada baik pensiunan maupun pegawai untuk lebih baik gitu Pak, untuk pelayanannya. Kalau di saya kan utamanya di apa? Di bidang kesehatan Pak, karena kesehatan kami kan swakelola sendiri Pak ya. Swakelola sendiri. Jadi eh, jika rawat inap misalkan ya, jika rawat inap di rumah sakit langganan itu menggunakan surat jaminan tanpa bayar. Tapi kalau rawat jalan itu menggunakan rembes Pak. Itu saya juga koordinasi dengan rumah sakit yang mungkin bisa bekerja sama dengan kita untuk terkait surat jaminan tersebut. Itu Oh, sih Pak. di quality controlnya itu ya, ya Oke. keandalan gitu ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Timbul ilmunya. Oke. Wah, Terima kasih saya Pak belajar Ari lagi. dan Terima teman-teman. kasih sharingnya. Oke, jadi saya akan sharing lanjutkan yang tadi ya tentang materi tadi. Jadi rekan-rekan itu beberapa touch point. Makanya tadi saya ngejar ke Pak Timbul karena di PLN nih. PLN ini sudahlah dia dia eh, kerjanya jelas, apa yang dilakukan jelas gitu ya. Karena memang tadi saya bilang very dominan gitu ya, seperti Pegadaian walaupun banyak pesaing kecil-kecil, tapi dia masih sangat dominan. Nah, berarti ada beberapa touch point tadi kan gitu dalam quality. Jadi kalau saya bilang service quality itu bukan hanya kita melayani. Ini seringkali kan perusahaan bilang layani dengan ramah, dengan baik, jaga hubungan gitu ya. Tapi jangan lupa di service quality secara theoretical, secara framework di Parasuraman ya, Profesor Saitomo juga mengatakan keandalan. Nah, keandalan juga ada faktor trust juga. Jadi keandalan itu bukan hanya sekarang, tapi bagaimana perusahaan bisa menjamin keandalan akan terus dilakukan. Andal nggak, dikomplain, bisa menyelesaikan nggak masalah gitu ya. Itu yang menjaga retention kalau di analisis. Nah, ini yang kita bahas. Sebenarnya contoh-contohnya sudah saya cantumkan di sini juga. Tapi yang penting sekarang adalah kita mereview ya dari proses perkuliahan kita. Misalkan di mana ya? Sebentar saya buka di di fundamental market trend analysis ini deh. Oke, ya, ini hari pertama atau pertemuan pertama kita ngomong soal fundamentalnya supaya kita mereview lagi ya sudah kita diskusikan selama ini. Em, kita kan sebenarnya mengumpulkan informasi ya sebelum kita analisa ya. Informasi itu ya sudah saya sering katakan kita market dan hingga pesaing, hingga partner, hingga supplier gitu. Nah, ini bisa kita melakukan prediksi, tapi juga bisa melakukan untuk mendiagnosa sebenarnya case-nya di mana. Apakah ada masalah-masalah yang sudah timbul dan akan timbul, akan muncul di kemudian hari. Nah, kemudian kita juga bisa melihat peluang-peluang pasar yang lain. Ternyata kalau kita sudah membangun perusahaan A, itu membutuhkan layanan juga jenis B. Ya, misalkan tadi misalkan kita bikin pengiriman produk, ternyata juga butuh layanan untuk dokumen ekspor impor. Jadi meluas secara ekosistem. Nah, kalau kita lihat lagi beberapa fenomena, kita akan melihat pada kalau saya tadi sore itu petakan ini kemungkinan fenomena jangka pendek. Misalkan ada tren baru, oh ini yang kita harus waspadai. Ini akan bisa mengguncang produk kita karena tren jenis ini bisa membuat orang berpikir ke arah produk yang lain. Ya, tapi kita juga melihat perubahan-perubahan yang sifatnya akan bertahan, akan berkembang, gitu. Jadi kalau yang pendek-pendek tadi itu fads, ya, kemudian ada trends, kemudian ada megatrend. Nah, megatrend ini ya AI, digitalisasi dan macam-macam. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa melakukan adaptasi model bisnis. Yang kita perlu sesuaikan itu kadang-kadang prosesnya aja. Tadi Pak Timbul jelaskan ya ada proses di itu lembur, ternyata seleksi insentif tinggi. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang tidak kuat secara capital, ya, capex-nya kecil, kemudian tidak bisa menyesuaikan karena pertimbangan efisiensi. Nah, ini jadi tantangan. Ya, seringkali dia harus melakukan adaptasi model bisnis. Bisnis modelnya berubah. Misalkan nih, perusahaan kerjaannya ikut tender, tapi tendernya setahun cuma 2 kali, cuma 3 kali, perusahaan kecil. Ya. Tapi sekali tender besar, nah, nominalnya besar.
Nah, yang harus dia pikirkan berikutnya adalah supaya dia bisa mendapatkan eh, penghasilan yang mungkin kecil tapi lebih sering. Akhirnya dia bikin subscription base. Sebagai contoh, ada satu perusahaan periklanan. Nah, perusahaan periklanan ini di Semarang, dia seringkali ikut tender untuk proyek-proyek periklanan yang besar, ya, misalkan untuk sosialisasi produk apa, sosialisasi eh, misalkan dari pemerintah gitu ya, dari kedinasan, tapi juga dia ikut tender untuk periklanan di seluruh provinsi, perusahaan-perusahaan besar gitu ya, misalkan Inafut kemarin bikin. Ya, dia bikin itu, tapi dia tahu bahwa ini uangnya besar, hanya saja tidak bisa menjamin bahwa setiap bulan akan ada proyek seperti ini. Nah, sehingga dia bikin lagi jasa usaha-usaha yang lebih kecil, tetap di konteks periklanan, periklanan digital, eh, di search engine gitu ya, kemudian dia juga lakukan social media, dijual murah-murah tapi sering, dan dia main volume. Nah, itu salah satu contoh melakukan adaptasi. Tuh. Kemudian mengembangkan produk, ini yang waktu itu kita bahas di End of Matrix ya, penetrasi pasar, kemudian pengembangan. Nah, fungsi utama yang lain yang sangat penting adalah deteksi perubahan pasar, deteksi dini. Ini yang seringkali terlena kan, udahlah aman. Ya, kita udah market leader, ya, kita sudah sangat mendominasi pasar. Jadi fungsi dari kita melakukan analisis itu sebenarnya untuk deteksi dini. Kalau ada gejala-gejala di mana mulai bergeser, di mana mulai berkurang, di mana mulai berpindah, itu kita bisa lakukan langkah-langkah antisipatif. Dan ini yang sudah juga. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat gambar ini ya, itu kan kita mulai dari luar dulu ya. Ya, dari populasi dulu, ya, dari pasar dulu, ya kita tuju dan kita bisa geser, terus kemudian lama-lama mengerucut. Pertanyaannya selalu gini, siapa yang jadi pelanggan potensial Anda, tapi siapa yang kemungkinan bisa jadi pelanggan potensial Anda? Seringkali nggak digarap juga. Yang sudah jadi pelanggan, yang selama ini Anda monitor sebagai pasar pelanggan utama, tapi yang ada kemungkinan mungkin ada niche-niche tertentu yang belum pernah kita garap, kalau kita garap bisa jadi sesuatu. Nah, jadi seringkali saya melakukan gini, udah 5 tahun kita udah ngayani pasar yang ini, mau nggak eksperimen? Eksperimen dengan koridor. Kita coba ya, 6 bulan ke depan kita ngayani pasar ini, ada permintaan nggak? Responnya bagaimana? Nah, seringkali memang gagal. Seringkali gagal. Tapi dari situ kita dapat inputan, ya, dapat input. Jadi sebenarnya oke sih produkmu, cuman bukan untuk aku karena aku karakternya beda gitu. Atau karena aku di usia seperti ini, pasarmu itu sebenarnya anak muda dan kamu tahu itu selama ini kamu melayani anak muda. Kalau kamu bisa modifikasi produkku jadi seperti ini, kemungkinan aku mau dan kemungkinan komunitasku butuh. Nah, itu pentingnya juga. Ya. Jadi seringkali kalau bahasa kita itu kadang kita tersesat di jalan yang benar gitu ya. Jadi nyoba aja, nyoba ke target-target yang lain. Tuh. Nah, ini yang sudah kita sampaikan waktu itu ya, Matrix, ini review saja karena minggu depan itu pertemuan terakhir sekaligus saya akan mengumumkan soal UAS ya. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan lagi. Nah, fungsi. Ya, kenapa kita membahas ini? Karena analisis pasar tidak akan berguna ketika kita tidak atau gagal melakukan pemetaan ulang. Pemetaan ulang atau pemetaan atau mempertajam yang sudah ada. Oke. Itu yang soal pertemuan pertama dan menjadi dasar kita untuk data dari mana? Ya, bisa lewat usaha kita mencari data primer. Ya, atau kita bisa membeli data, atau kita bisa bikin strategic alliance, ya, atau mitra strategis untuk mengkontribusikan atau memberikan informasi dari partner-partner kita, atau kita memang membership sama mereka. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Karena juga kita bisa melakukan partnership dengan perusahaan pesaing, ya, mungkin sama-sama sharing kalau memang mau untuk ada yang kita bisa share, ada yang kita bisa tip gitu ya, karena ini agak-agak apa namanya rahasia untuk kita share. Jadi ada first party, ada data dari pihak pertama, informasi dikumpulkan perusahaan secara langsung tentang pelanggan ya. Traffic website itu kalau secara digital, survei, catering, kemudian apalagi FGD kan gitu. Interview, event kemudian ada interviewnya, kemudian secondary party itu ya data-data yang dari pihak pertama atau yang dibeli.
Kemudian yang ini third party ini biasanya data-data yang ya sebenarnya kita nggak ada strategic alliance atau kemitraan. Tapi karena ini penting, akhirnya kita lihat. Ya, nah ini contoh-contoh misalkan dari Grab, Shopee. Kalau kita lihat apa barang apa yang laku, apakah fashion ini laku, apakah saya jual ini ya mouse ya, mouse untuk laptop itu. Misalkan saya jual itu ya, saya akan lihat data-data yang kita kumpulkan dalam marketplace. Itu bisa sangat powerful ketika Anda gabungkan. Terus apalagi di perusahaan punya CRM, ya kan? Eh, Perusahaan punya program-program yang untuk mendeteksi gejala-gejala pelanggan. Nah, itu yang biasa dilakukan ya oleh corporate. Gitu. Nah, kalau tadi saya lihat ya dari apa yang disampaikan teman-teman, sebentar saya coba review. Oke, ini kan ada, nah ini siapa? Oh iya, belum ngomong sama, Kak Melisa mana? Nah, Halo Pak, mohon iya. maaf off cam sebentar, lagi di luar. Oh, Iya, monggo silakan. oke oke. Eh, Profesinya masih di GoTo? Oh iya, yang profesi ya Iya, Pak. Oke oke. masih Iya, ya. saya Ya. partnya Tokopedia sebenarnya, cuman itu udah dari tahun kemarin Hmm. gitu. Jadi memang di bagian kreatornya, kreatif direkturnya. Oke, apa yang dilakukan Kak Melisa di sana? Sebenarnya awalnya itu saya di hire-nya itu sebagai kreator tidak langsung di company-nya waktu itu, hanya Hmm? sebatas untuk campaign. Cuman karena by timnya juga, waktu itu saya disuruh istilahnya bikin sebuah konten untuk di Tokopedia Feed. Kalau Shopee itu kan ada Hmm. Shopee Feed, nah Tokopedia waktu itu ada Tokopedia Feed dan mereka itu memasarkan adanya affiliate Tokopedia gitu awalnya. Nah dari situ video saya beberapa saya buat itu lumayan viewersnya, tanpa saya sadari sebenarnya saya taunya dari tim. Jadi timnya sendiri yang approach saya buat join di bagian kreatif director mereka gitu. Oke, menarik. Berarti ada perbedaan berarti ya antara yang dulu masuknya apa, sekarang fokusnya lebih kemananya? Creative Director itu seperti apa sih tugasnya? Oh, kalau untuk kreatif director sebenarnya tergantung campaign juga. Kita bekerja samanya sama brand apa. Yang sering sih sekarang L'Oreal, Pak. Gitu. Jadi L'Oreal itu sebenarnya tidak hanya satu saja, tapi PT L'Oreal itu membawa beberapa merek kayak Maybelline, Kerastase, seperti itu. Dan saya memang pegangnya brand-brand tersebut. Begitu. Jadi bikin konten mereka untuk di Tokopedia. Jadi entah mulai dari konsepnya, mulai nanti editingnya. Sebenarnya saya editingnya maintain aja, konsepnya pasti saya yang buat, entah skripnya juga, terus nanti editingnya dari tim, terus saya tinggal QC aja, sampai nanti hasil jadinya dengan saya dan langsung dikelola sama tim juga, begitu. Oke, oke. Kalau seperti itu berarti KPI-nya apa? KPI-nya lebih ke berapa segmen yang saya bikin, lalu target ini sih Pak, views. Itu pasti, views sama saya sendiri sebenarnya juga pegang alih menjadi talent gitu. Jadi ada beberapa KPI yang ya lumayan. Oke, makanya apal banget ya soal skincare ya. Oh, Ya, knowledge-nya memang di situ. Oke, iya. oke. Terakhir mungkin pertanyaan untuk Kak Melisa. Tantangannya apa sih ngerjain sebagai Creative Director itu? Tantangannya bebannya berat Pak, apalagi brandnya memang cukup besar dan karena di Indonesia itu kan sebenarnya populasinya besar ya. Tapi kita buat mengerucut ke yang saya pegang itu adalah brand-brand yang lumayan medium to high Pak. Jadi kelasnya memang medium to high. Jadi bukan kelas untuk mahasiswa, tapi memang untuk orang-orang yang sudah bekerja. Tapi saya kan Gen Z, Pak. Jadi harus memposisikan diri di tengah-tengah Gen Z biar dapat, sama milenial juga dapat. Gimana caranya biar mengetuk ke target mereka gitu awalnya. Entah itu trend analisisnya, terus entah itu apa ya, kayak saya juga kadang sering kalau di Malang, saya kan asli Malang Pak sebenarnya. Saya itu juga beberapa kemarin
ikut HIPMI juga Pak. Makanya saya Oh kaget iya. kalau Pak Hari ternyata HIPMI juga. Cuman saya cuman ikut beberapa kali aja dan belum masuk menjadi anggota gitu. Nah, dari situ saya bertemu dengan teman-teman. Saya tanya juga banyak dari senior-senior termasuk Pak Ibnu, Mas Ibnu, tahu Pak Hari? Mm-mm. Nah, Mas Ibnu juga dia brand owner untuk F&B kan. Nah, saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama kecantikan, tapi yang saya apa ya istilahnya saya ambil adalah gimana caranya saya bisa mengetuk milenial, entah itu brandnya nggak cuma untuk cewek, tapi kalau cowok gimana gitu. Saya suka tanya-tanya survei secara random aja sih kepada mereka gitu Pak. Jadi bebannya di memposisikan diri untuk ngena ke target gitu. Mantap, mantap. Oke, thank you sharingnya Kak Melisa. Menarik Thank ya. you Pak Hari. Ya, thank you. Jadi perspektif dari e-commerce, jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan ya, tantangannya selalu ada, apalagi tadi geser ya. Kalau ke cowok gimana? Nah, ini kan butuh pendekatan khusus. Sehingga yang tadi saya bilang mengenai niche market yang kadang-kadang belum tergarap maksimal, itu biasanya menghabiskan energi untuk meriset lebih dalam alasan dibaliknya begitu. Nah, rekan-rekan, saya sebentar dari data ini sebentar kok saya nutup halaman ya, bentar. Silakan kalau ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan. Minggu depan kita UAS langsung ya. Jadi UASnya nanti dikerjakan online atau kalau memang minggu depan ada waktu kita ambil waktu. Jadi kita bagi dua aja kayak Alicia ya, supaya kalau kelas eksekutif seperti ini kan tidak perlu UAS online tersendiri begitu loh. Pertemuan ke-8 kan tidak perlu saya pikir ya. Biasanya dibawa kita kasih tugasnya, kemudian nanti dikerjakan di rumah masing-masing, atau kita bisa ambil sebagian waktu minggu depan untuk mengerjakan UAS gitu. Sehingga langsung cepat selesai, tidak membebani teman-teman. Oke, itu untuk UASnya dan minggu depan untuk pengumuman untuk detail soalnya apa ya saya pikir studi-studi kasus yang sudah kita sering bahas dan secara konsep struktur berpikir itu yang akan ditanyakan. Nah, rekan-rekan yang punya LinkedIn connect-connect ya kita ya supaya kalau yang sudah connect makasih nanti kita bisa saling kontak-kontakkan supaya kita lebih saling mengenal nantinya ya. Tapi kalau yang belum connect boleh visit di LinkedIn saya linkedin.com/in/Hari Kurniawan ya simpel /Hari Kurniawan itu jadi nggak terlalu panjang namanya. Nah, sehingga nanti kita bisa saling support di situ, buka jaringan ya. Dan saya pikir LinkedIn ini sangat powerful untuk cari relasi terutama di corporate. Dan saya tahu ada beberapa teman di sini yang kayaknya sudah connect juga. Dan saya lihat LinkedIn-nya menarik ya, sharing-sharing soal knowledge-nya, soal pengalamannya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah, wah, jam 9 kurang 15. Oke, minggu depan akan ada studi kasus dari satu corporate yang akan saya bawakan ke sini. Jadi teman-teman bisa mempelajari bagaimana struktur berpikir ketika perusahaan-perusahaan besar melakukan perumusan strategi. Kita sudah dalam fase mengambil data, kemudian memetakan data tersebut, menambah dengan faktor-faktor secondary, kemudian bagaimana ini digunakan dalam penyusunan strategi dan contohnya nanti. Dan hari ini kita banyak diskusi mengenai kalau penerapannya di teman-teman bagaimana. Tidak cuma mengenai tren analisis, ternyata senjata kalau kita bangun culture di dalam, kalau kita mengenal value perusahaan kita di dalam, itu sebenarnya efeknya juga keluar. Karena pada ujungnya bisnis pasti sangat berhubungan dengan penerima manfaat yaitu ada customer. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih Mbak Elisha, kita foto-foto. Baik, terima kasih Pak Hari. Iya, sebelum menyampaikan Bapak Ibu semuanya konten dulu, kita foto-foto. Ganti background dulu, lupa belum diganti ya, biar hijau-hijau gitu ya. Oke. Pak Felix lagi kedinginan Pak. Sepertinya Dingin, dia Pak. lagi sangat dingin ya. Dingin, Pak. Dingin, Iya, Pak. iya. Kalau di Surabaya kan nggak mungkin pakai kostum gitu. Ya, oke, udah siap semua guys, Bapak Ibu. Stress. Oke, masih lagi stress. Ya, saya juga nambah.
Oke, satu, dua, tiga, peace. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima Oke, kasih. Terima terima kasih. kasih banyak Pak Selamat Hari. malam semuanya. Ya, Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Ari. ya, makasih. Terima kasih Pak Hari, Kak Elisha. Makasih, Sama-sama Tera. Pak. Karena sudah pukul 24 itu langsung saja saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.